Maaf tadi saya ada rapat sehingga Pak Sarip tadi yang aktif ya. Saya mengharapkan yang lainnya yang aktif, jangan yang semuanya bisa menampilkan apa namanya supaya kita tanggapi, kemudian mungkin hanya satu saja yang dipilih yang akan kita tanggapi supaya kita bisa masuk semua. Ya, karena kalau semuanya ditampilkan kemudian mau ditanggapi semua, saya kira kalau sudah ada salah satu contohnya yang sudah bagus, itulah yang di apa namanya, yang digandakan. Oke, saya persilakan siapa yang mau tampil. Harapan saya yang lain lagi ya. Siapa yang belum Pak Sarip? Tadi kalau tidak salah itu baru 5 orang, Pak. Jadi masih ada Siapa? baru 5 orang kayaknya yang tadi, Pak. Iya. Iya. Harapan yang lain sudah bisa semua. Bisa semua. Iya. Jadi harapan saya, Pak, supaya bisa di ini. Iya. Apalagi namanya bisa menampilkan semua yang tadi itu Pak Maruf sudah Sulfikar, Pak Lawrence, Pak Misanul belum. Nah, Pak Misanul belum. Iya. Nah, kemudian nanti jalan terus. iya. Pak Kemas belum. Itu Pak Misanul yang mau tampil. Silakan Pak Misanul. Iya. Dibalik dulu Oke. kameranya Pak Misanul. Nanti sakit kepalanya. Ya. Iya, oke. Mana Pak Misanul? Mohon izin dulu Pak, kayaknya belum Pak, belum terkirim ke handphone Pak. Tak edit dulu Pak, belum tak pindah ke handphonenya karena posisi saya pakai handphone sekarang Pak. Bisa dilanjut yang lain dulu Pak, sebentar. Tuh ada yang lain? Misanul, Pak. Pak Kemas. Mana Pak Kemas? Monitor. Pak Kemas belum. Izin Pak, kemarin udah presentasi duluan G. Oh sudah. Yang pertama Pak. Iya. Oke. Ini kan hari ini Pak Kemas setia kita sudah masuk di alternatif. Oh alternatif sudah kemarin ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Alfian, monitor Pak Alfian. Saya sudah Pak. Ya, silakan tampilkan Misanul. Oke, silakan Pak Misanul. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya mencoba mempresentasikan hasil kemarin yang kajian literatur. Untuk yang pertama, di masalah yang dipilih di motivasi belajar yang rendah, alternatifnya atau penyebabnya yaitu kurang mendidiknya dalam motivasi pembelajaran. Terus saya berdasarkan kajian literatur, banyak motivasi belajar yang ditingkatkan lewat
model blended learning, Pak. Ada 2 jurnal, yaitu model blended learning berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa SMK pada masa pandemi. Yang kedua dari Arya Wirayuda, model pembelajaran menggunakan blended learning dan kemampuan lebih baik dan mampu meningkatkan signifikan dan pelaksanaan proses pembelajaran siswa bersama-sama dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan memperhatikan model pembelajaran yang tepat untuk mempertimbangkan karakteristik siswa mana yang dijadikan acuan dan disandingkan dengan model pembelajarannya. Maka dari itu, pada analisisnya, kelebihannya kalau menggunakan blended learning, yaitu pembelajaran ini tidak terbatas waktu dan ruang, siswa tidak cepat bosan terhadap materi tersebut, bisa dilakukan dimanapun, terpenting komunikasi siswa dengan guru berjalan, pengaduan peserta mengakses pembelajaran melalui yang online, tetapi terdapat kelemahan, dibutuhkan fasilitas pendukung yang dapat mendukung interaksi antara siswa dan guru, tidak mengetahui keadaan sifat dan pembelajaran, dan waktu pembelajaran yang lama. Selanjutnya di yang kedua, di masalah yang kedua yaitu kurangnya pemahaman numerik siswa. Numerik siswa, akar penyebab masalahnya adalah model pembelajarannya. Terus berdasarkan kajian literatur, saya menemukan bahwa untuk kegiatan seperti itu dibutuhkan model pembelajaran problem-based learning untuk memetakan dalam perhitungan. Dalam kajian materi disebutkan di Magdalena tahun 2021, siswa selama pembelajaran menggunakan model PBL memenuhi kriteria sangat baik, kemampuan pemesanan matematika secara keseluruhan dari keempat indikator mencapai klasifikasi baik. Artinya siswa dapat secara keseluruhan telah memahami masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita maupun menyelesaikan maupun mampu melaksanakan rencana penyelesaiannya dan mampu mengecek kembali dan menarik kesimpulan dari suatu masalah. Terus yang kedua dari Raka Permata Junaidi tahun 2020, melalui penerapan PBL siswa lebih aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Hal ini merupakan bentuk aktifan belajar lisan terlihat melalui penerapan PBL pada pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas siswa khususnya pada aktivitas lisan. Peningkatan bentuk konsentrasi siswa, menghadirkan pendidik, menyelidiki individu, peningkatan aktivitas yang tampaknya pada aktivitas menulisnya. Maka dari itu ada beberapa kelebihan dari model PBL. Disebutkan 1, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, dan motivasi internal dan belajar. Mampu merangsang siswa mempelajari masalah, terus membentuk pengetahuan dan pengalaman siswa pada pengetahuan yang baru. Tetapi juga dapat pengalaman, jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit, untuk dibutuhkan, maka siswa akan mencoba. Perlu ditunjang buku yang disiapkan untuk pemahaman siswa, membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak semua mata pelajaran matematika dapat diterapkan. Jadi, masih ada kekurangan. Untuk yang problem masalah yang ketiga yaitu kurangnya penalaran pot dalam pembelajaran. Saya menyebutkan akar penyebab masalahnya yaitu strategi pembelajarannya. Strateginya kurang tepat. Berdasarkan kajian literatur dari beberapa, saya menyebutkan strategi pembelajaran menggunakan discovery learning lebih cocok. Di literatur menurut dari Arfiani Hadi tahun 2020 menyebutkan model discovery learning berorientasi pada HOT pada siswa ini telah menemukan bahwa proses hasil belajar mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan pembelajaran sebelumnya. Hal ini terlihat dari suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan peserta didik lebih antusias dan efektif mengikuti proses pembelajaran. Selain itu dari menulis Aisyah Zainaku untuk pembelajaran HOT menggunakan discovery learning menunjukkan bahwa penerapan ini memberikan tugas membuat siswa lebih aktif
memecahkan masalah. Selain itu, siswa menjadi pemikir yang lebih kritis selama kegiatan diskusi, menjadi lebih bertanggung jawab, dan menyelesaikan masalah, dan tugas dan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Selain itu, siswa menjadi terlatih memecahkan masalah sendiri untuk menyelesaikan LKS yang diberikan oleh guru, terkait dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Cara yang dapat diberikan kepada guru hendaknya memiliki pembelajaran inovatif yang menyenangkan sehingga siswa menyiapkan mampu berpikir kritis dalam belajar dan tidak sebatas menghafal teori dari. Maka dari itu ada beberapa kelebihan dari model discovery learning, yaitu dapat melatih peserta secara mandiri. Selain itu juga dapat melatih kemampuan bernalar peserta didik, dapat melibatkan peserta didik secara efektif dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan sesuatu yang baru. Kekurangannya menyita waktu sangat banyak karena kegiatannya lebih terstruktur dan berbasis besar dan membutuhkan koneksi sumber belajar yang banyak, terutama dalam jaringan online. Di yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman siswa di materi teori, khususnya di materi arsitektur mikrokontroller dan mikroprosesor. Saya meningkatkan bahwa dengan media adalah akar penyebabnya. Tapi kalau media tidak dibangun dengan model pembelajaran, Pak, tidak kurang efektif, maka harus diterapkan, guys. Maka dari itu saya menyerukan bahwa dengan project based learning lebih cocok, Kak. Karena teori langsung diterapkan di praktikum. Untuk di kajian materinya dari Arif Dewantoro menyebutkan PJBL meningkatkan hasil belajar sehingga PJBL dapat diterapkan dalam pelajaran, terutama di instansi dan menangani listrik di SMK. Kelemahannya siswa tidak memiliki niat dan tidak memiliki keyakinan bahwa teori itu wajib. Yang harus dilakukan adalah guru meningkatkan pengawasan dan perhatian kepada seluruh siswa, lebih kreatif dan antusias dan mengirim prestasi. Yang kedua dari Bu Prambudi, ada pengaruh model BBCL terhadap hasil belajar siswa dalam cara pendidik dalam mata pelajaran. Maka dari itu ada kelebihannya dari PJBL, yaitu nanti siswa menggunakan elektrik dalam mengatasi persoalan bisnis, didik dalam membuat hipotesis dan memecahan masalah dengan konsep bisnis yang sederhana, melatihkan kemampuan berpikir kritis dan intelektual, tetapi juga dapat kekurangannya memerlukan banyak waktu, membutuhkan biaya banyak, fasilitas juga banyak, dan pemeran pendidik memegang kelas utama di dalam. Itu dulu, Bapak. Mungkin ada saran atau tambahan. Halo? Bagaimana, Bapak? Pak Sarifuddin? Ya, Pak. Oke, Pak. Mana Pak Supriyadi? Ada? Monitor, Pak. Itu udah Pak. Diperbesar dulu, Pak. Saya kurang. Bisa Pak, bisa dulu ya. Iya, Pak. Iya, oke Pak. Ya. Baik, ini motivasi belajar siswa rendah dalam praktikum. Akar masalahnya pendidik yang kurang memotivasi dalam pembelajaran praktikum. Ini yang dipilih adalah PBL, Pak ya. Ya. Blended learning. Ya. Ini biasanya kalau praktikum itu, Pak, ya, biasanya kalau praktikum itu justru kalau di apa lagi namanya, kira-kira Kang blended ini pembelajaran tatap muka dengan daring, Pak ya? Iya, Pak. Yang daring, ya. Nah, kira-kira kalau misalnya biasanya kalau di praktikum itu kebanyakan kita menggunakan tatap muka.
Itu yang lebih apa lagi namanya? Lebih maksimal barangkali Pak, lebih efektif dibanding dengan kira-kira saya tanya sebelum itu, saya tanya dulu Pak Misanul. Kalau di daringnya kira-kira Pak, dari segi apanya yang bisa digunakan pembelajaran daring dalam hal praktikumnya ini Pak? Kita di apa lagi namanya, di bagian apa kira-kira yang Bapak katakan lebih efektif kalau menggunakan di blended ini? Kan kalau blended itu pada dasarnya harus jalan dua-dua. Ya? Iya Pak. Iya. Mungkin sebelum materinya dipraktikumkan, siswa itu dikasih topik-topik materi teorinya dulu Pak, sebelum dipraktikkan. Jadi caranya adalah mungkin siswa di rumah disuruh belajar tentang teori-teori ini, terus disimpulkan. Tentu pas waktu praktikum tidak ada kendala lagi masalah teori, sehingga praktikum diselesaikan dengan lancar dan tidak ada penjelasan dasar-dasar lagi, tinggal penyelesaian seperti itu Pak. Mungkin pandangan saya seperti itu. Karena kalau di blended kan nanti secara bisa dikomunikasikan sama media interaktif, mungkin dari video dulu atau gimana, seperti itu Pak. Oh gitu ya. Kan biasanya di pembahasan praktikumnya kan panjang tuh Pak, tapi waktunya terbatas. Oke. Kalau ini yang apa lagi? Biasanya kalau kita di SMK, maaf di SMK, Misanul ya mengajar. Kami telepon nggak apa-apa. Pak Misanul di SMK, di SMK Pak. Di SMK Pak. Oke, di SMK ya. Ya. Biasanya kalau SMK itu Pak, apalagi namanya, kebanyakan kita banyak namanya kalau kita di praktikum ada namanya teori-teori praktis. Iya Pak ya. Ya teori praktis. Nah, kemudian antara teori itu biasanya yang kita masuk di praktikum itu setelah kita melewati namanya teori-teori. Ya. Jadi ada misalnya KD tertentu, ya, ada semacam bagian tertentu KD itu membicarakan masalah teori. Ya. Kemudian di KD itu juga biasanya ada yang praktikumnya, ada sebagian dari praktikum. Contoh misalnya di pelajaran di kelas 10 ada namanya penggunaan alat ukur. Ya. Jadi penggunaan alat ukur ini kan tidak langsung kita melaksanakan praktikum tentang penggunaan alat ukur, tetapi diawali dari teori-teori. Iya. Jadi ada teori biasa kita, tapi di teori itu apakah Bapak di pelaksanaan teorinya itu melalui daring atau tatap muka juga? Kalau pembelajaran teorinya Pak, sih tetap sama. Tapi untuk memaksimalkan biar ada motivasi belajar di rumahnya itu, saya menggunakan ini usulan saya biar nanti ada tambahan pembelajaran. Selain kita mengasih tugas secara teori, tapi juga kita harus menyambungkan dengan keadaan sekitar Pak. Jadi kan kalau dengan blended kan mungkin ada interaksinya dulu. Aku nang kantor, Oke Pak, ya. Saya sudah paham ya. Nah, Pak Sarip Muhyiddin. Iya, silakan Pak. Jadi kalau tidak salah ini kemarin masalah terpilihnya itu kemarin itu ada COVID di situ, pasca COVID. Ya. Sehingga saya sarankan pakai blended. Kan kemarin ini ada motivasi belajar siswa rendah dalam praktikum pasca COVID. Pasca COVID, iya betul. Iya. Sehingga muncul di kajian materinya juga begitu, bahwa kalau kemarin COVID itu kita daring semua. Iya. Untuk ini saya usulkan pakai blended itu karena kalau tatap muka itu, kalau hanya tatap muka itu kayaknya nggak ada, bukan
bukan model, Kalau bukan saya tidak ada apa? model tatap muka. Iya. Kalau model blended learning ada. Iya. Oh, enggak, Ya. maksudnya sama kayak Jadi ke mungkin dapur, apa dia komentarnya. bisa nulasan itu tambahkan itu yang kemarin, jangan Oh, dibuang enggak. itu. Nggak salah siapa kan bisa nulasan atau Iya. siapa itu Ada ya motivasi betul. Saya belajar ingat itu seseorang Pak. Ya dalam pasca. praktikum Iya. pasca Pasca COVID-19. COVID-19. Iya. Saya kemarin Pak. Siapa? Saya Pak Omar Maruf Maruf. ya. Pak Maruf, Pak. Iya Tapi tidak betul. saya pakai Pak. Tapi setelah Saya saya juga, Pak. Iya, itu mungkin kalau kepala sekolah apa namanya mengusulkan untuk pakai metode project based learning. Ada gitu, Pak. Iya. ya Tulisannya ada. sama juga sebenarnya misalnya nulasan ini bisa juga dia pakai project karena ini kan ada produk Iya. praktek, ini praktek. Saya sarankan blending kemarin itu mau Pak Maruf itu karena itu tadi Iya, pasca COVID. Betul. Jadi beda anunya ya, beda ini. Iya. Makanya tadi ini Pak saya tanya Pak Misanul. Saya bilang apa dasarnya sehingga memilih model pembelajaran blended ini. Biasanya kalau di praktikum itu jauh lebih efektif kalau kita menggunakan tatap muka full. Iya. Baik dalam penyajian materi, memang dari segi teori juga Pak, jauh kalau saya lihat hasilnya dengan kondisi siswa malah lebih efektif pembelajaran tatap muka ketimbang dengan pembelajaran daring. Ya kalau kita lihat ini kondisi. Ya, apalagi dalam hal praktikum. Praktikum itu Pak, boleh dikata sangat apalagi namanya, saya kata tidak enak, cuma tidak enak dikatakan bahwa sangat tidak efektif kalau di praktik itu menggunakan sistem daring. Iya. Bagaimana caranya mau praktek kalau dia sistem daring? Itulah paling yang ada itu simulasi. Ya, simulasi. Simulasi. Makanya saya tanya tadi nih Pak, juga dia di praktikum, makanya saya bilang kenapa memilih sistem blended ini? Yang manakah yang apalagi dari tatap mukanya, yang mana di daringnya? Nah, itu barangkali Pak. Mungkin kalau jadi misanulasan, jadi arahkan saja ke project based learning. Iya. Ya, kemudian cari ini literaturnya literatur hubungan antar bahwa project based learning itu bisa menaikkan motivasi pelajaran praktikum. Sudah jelas? Ya, kembali cari di literatur itu. Jadi nanti cari literatur, saya ulangi, cari literatur yang mengatakan bahwa PJBL itu meningkatkan motivasi pembelajaran praktikum. Iya. Ya, itu yang dicari. Oke. Coba naik ke nomor 2. Coba kita lihat aja nomor 2-nya. Kalau nomor 2 itu kemampuan perhitungan, Pak. Ada siswa yang kurang memahami perhitungan numerik. Berarti numerasi ya, literasi numerasi. Problem based learning. Ya, problem based learning. Bisa aja. Ya. Hanya mungkin saya perlu sampaikan untuk semuanya ini, kalau buat format tables begini, itu dibuatkan dia otomatis itu judulnya. Jadi pada halaman kedua juga muncul judul. Supaya kita coba lihat halaman keduanya, nggak ada judulnya tuh, nggak ada kepalanya. Ya, kita tidak tahu ini bagaimana kan di Word itu bisa otomatis itu. Iya. Kita kasih otomatis itu muncul itu kepalanya itu. Jadi hanya satu kepala kita buat, bikin otomatis setiap lembar kedua, lembar ketiga itu kan muncul. Iya. Ya? Nah, karena itu juga menentukan itu format itu. Ya, asal jangan pada saat seperti dulu yang lalu disuruh buat RPP, dikasih format RPP yang kembali juga format. Tetap dia tulis format RPP, dia tidak rubah judulnya itu format. Ya, jadi jangan ada kembalikan lagi, sudah tulis itu format.
yang diberikan pada awal format LK21. Sebentar dia kembalikan, tetapi judulnya format LK21. Ya, jangan lagi begitu. Banyak yang biasa begitu. Oke, yang kedua tadi, saya kira ini tidak masalah untuk rangka menganalisis TPBL. Iya. Ya, yang ketiga, coba yang ketiga. Penalaran hot, Pak. Ya, penalaran HOTS Menggunakan perannya discovery penalaran HOTS dalam pembelajaran. Perannya penalaran HOTS. Discovery learning. Jika masalah. Apa hubungannya kira-kira? Discovery learning, kemudian Kangen di acara ya. Kan saya kena acara ini kan. Penalaran hot kan membutuhkan pembelajaran yang tumbuh belajar strategi yang cukup. Jadi di dalamnya itu membutuhkan beberapa poin. Perannya penalaran HOTS. Dalamnya. Kan di penalaran hot kan butuh sumber belajarnya yang sangat banyak, Pak. Mungkin dari discovery kan bisa dari buku, modul, atau dari internet kan dalamnya. tahu di Misanul itu Asan itu HOTS kan? Apa, Pak? HOTS. Apa itu HOTS? Hack of thinking, Pak. Ya. Apa? Pemikiran tingkat tinggi tuh? Iya, pemikiran tingkat Ya. tinggi. Apanya biasa itu yang biasa ke dia kalau kita buat RPP nanti dia tidak HOTS itu hubungannya dengan apa? Menganalisis. Sebenarnya menganalisis, Ya. habis itu menyebutkan kelebihan atau kelemahan dari suatu alat, terus membandingkan antara alat satu dan alat yang lain itu kesamaannya apa, perbedaannya gimana. Kalau misalnya soal berbasis HOTS, misalnya saya misalnya menjelaskan kata-kata menjelaskan itu masuk HOTS atau tidak? Bisa, Pak. Tapi tergantung subjeknya, Pak. Subjeknya nanti dipakai apa. Kalau semuanya menjelaskan macam-macam mikrokontroler yang ada di Ya, jadi HOTS itu sebenarnya kuncinya di situ penggunaan kata kerja operasionalnya itu. Oh gitu, Pak. Iya. Kata kerja operasionalnya mungkin memang rendah yang dia buatkan guru, misalnya dibuat guru, mungkin hanya C1 sampai misalnya C3. Ya. Itu hanya kalau misalnya menjelaskan, menyebutkan, ya kalau misalnya capaian pembelajaran atau standar kompetensinya hanya sampai menjelaskan, menyebutkan, itu nggak masuk HOTS dia. C2. Iya. Ya minimal C3 sampai C4 kalau perlu ke Ya, atas. C4 ke atas itu baru masuk HOTS, analisis. Iya. Masuk Analisis. Coba karena terpotong ini, coba kasih turun saja dulu itu anunya yang nomor 3 itu. Terpotong ini bagian. Setelah pakar kau enter itu. Enter saja, kasih spasi dulu supaya turun semua ke bawah. Pak, saya pakai itu, Pak. Pakai nggak bisa pakai bot, Pak. Bisa pakai PDF, Pak. Ya, evaluasi dulu itu ya. Satu nanti coba lihat besok lagi. Tapi Pak, saya tambah ini. Coba di masalahnya dulu, Pak. Jadi saya lihat permasalahannya di mana nih HOTS ini? Apakah di siswa atau di mana? Karena tidak jelas di situ bahwa ukurannya. Satukan dulu itu anunya. Yang nomor 3 dulu dibuat anunya sekali dikasih turun saja. Iya. Kasih turun nomor 3 itu supaya tidak terpotong. Iya. Bisa enggak? Masih bisa diedit di situ. Pak, mohon maaf, sebentar tak edit kembali. Oh iya. Nanti kembali kalau ada waktu ya. Iya, Pak. Iya, nanti kita lihat lagi itu Pak Sari. Oke, Pak. Iya. Iya. Kayaknya nih Pak Sulfikar yang mau ini. Iya. Agus Setiawan. Sudah minum nih. Oke, Pak Sulfikar, coba ditampilkan. Kayaknya belum pernah menampilkan. Saya sudah menampilkan kemarin, Bapak.
Oh, Iya. Ini hari lain kan, base kemarin lain Oh, ini iya. hari. Oh. Iya. Baik, Pak. Itu kalau tidak bertanya jalan terus itu bisa jalan tersesat. Ya, setelah ini nanti siap Winda. Ini Saya izin sebentar dulu Pak Supradi. Ya, saya Iya, dulu Pak. iya, Iya, silakan. oke, Pak. Iya, iya. saya belum memperbaiki ini, Pak. Iya, yang belum apa itu? Ini masih mencari kata yang pas dengan ini, Pak. Kalau nomor 2-nya, coba lihat nomor 2-nya. Ya, sudah selesai. Iya. Kemauan belajar siswa masih rendah. masih rendah. Kemudian guru belum mampu melihat metode yang cocok bagi siswa dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil kajian literaturnya dari Dewi Arnisari, dia mengatakan bahwa masih banyak guru yang kurang disukai oleh para siswanya dikarenakan proses pembelajaran siswa yang kurang paham dalam menangkap materi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung kecocokan belajar antara guru dengan siswa, melihat faktor apa yang paling berpengaruh dalam motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan nilai akademik dan praktek mereka. Berdasarkan perhitungan kecocokan belajar menggunakan metode analytical hierarchy proses, faktor pengalaman dan tipe kepribadian yang sama dapat meningkatkan nilai siswa. Mungkin begitu, Pak. Ya. Kalau kemauannya apa itu ya, kemauan? Lebih baik ganti aja motivasi belajar siswa masih rendah. Kalau kemauan apa ya? Nanti tidak dapat literatur tentang kemauan. Ya, motivasi saja. Motivasi belajar siswa masih rendah. Apa penyebabnya? Apa kira-kira penyebabnya? Guru belum mampu melihat metode yang cocok bagi siswa dalam pembelajaran. Iya. Nanti kajian literaturnya juga nanti hubungkan motivasi ya, motivasi pembelajaran. Apa yang bisa menaikkan motivasi belajar itu, ya. Cari metode, model yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, ya. Kalau sini implementasi metode AHP pada sistem pengukuran tinggi kecocokan antara guru dengan siswa berdasarkan learning style siswa. Apa ini? Apa ini metode AHP? Ini saya, oh iya, ini analytical hierarchy proses. Ini, Pak. Hanya menganalisis ya. Iya. Cari aja yang sederhana saja. Ini kan kayaknya orang psikologi ini yang melakukan pengukuran ini. Ya, jadi penelitian orang psikologi minimal orang kependidikan full ini yang meneliti tentang ini. Cari aja hubungan antara motivasi belajar itu, ya. Jadi guru belum mampu menggunakan, atau bisa juga di situ kan ada tadi temannya guru belum menggunakan pembelajaran yang inovatif, ya. Bukan cocok bagi siswa, tapi belum menggunakan pembelajaran yang inovatif. Guru belum menggunakan pembelajaran yang inovatif.
inovatif. Dan bisa tambah lagi dan di situ, dan kontekstual. Ya. Nah, makanya nanti cari model-model yang inovatif itu. Kemudian ada pendekatan. Kalau yang inovatif, pembelajaran yang inovatif itu rata-rata di model, ya minimal metode. Kalau kontekstual itu adalah pendekatan, ya. Ada pendekatan kontekstual teaching learning. Ya, itu nanti bisa dimanfaatkan itu, pakai pendekatan itu. Ya. Oke, tinggal nanti cari literaturnya. Ya, jadi ada bisa hubungan kontekstual dengan motivasi. Jadi dengan menerapkan misalnya pembelajaran kontekstual, teaching learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, itu. Cari yang berhubungan itu. Kemudian yang pembelajaran inovatif itu macam-macam, ya. Ada bisa model inovatif. Misalnya PJBL, PBL, kemudian Jigsaw. Ya, banyak sekali yang ini, yang pembelajaran yang inovatif itu. Oke, saya kira itu. Yang ketiga coba. Belum ada yang ketiga. Yang ketiga belum ada literaturnya. Anunya aja saya lihat. Ya. Daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan masih rendah. Daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan masih rendah. Ya. Yang ada itu bukan gaya mengajar, yang ada itu gaya belajar. Kalau gaya mengajar itu Pak Sarif yang punya itu gaya itu. Ya, jadi kalau daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan masih rendah bisa yang dari disorot di sini siswanya, Pak. Iya. Sudah benar ini daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan masih rendah. Bisa saja dari sisi tadi modelnya, bisa dari medianya, ya. Tapi jangan gaya belajar. Kalau gaya belajar itu ada yang kasih naik kasih naik kaki atau apa, itu gaya itu. Yang ada itu gaya belajar. Tapi kalau gaya mengajar belum, masih kurang teorinya itu gaya belajar itu. Gaya mengajar, ya, gaya mengajar. Ya. Bisa dilihat misalnya media yang digunakan guru itu, media yang digunakan oleh guru belum interaktif atau belum multimedia misalnya, itu bisa kalau dari sisi medianya, ya. Ya, yang keempat apa? Yang keempat, etika dan sopan santun siswa masih rendah. Suri toladan, ya, guru harus, ya. Yang dicari di sini penyebabnya. Penyebabnya bukan solusinya. Yang kedua itu bukan solusi, akar masalahnya. Ya, etika dan sopan santun siswa masih rendah. Itu udah apa yang digunakan atau model K atau apalah. Ya, dipertimbangkan yang nomor 4 ini. Cari yang lain kalau ada yang lain. Kecuali ada metode atau model yang Anda dapatkan untuk memperbaiki etika dan sopan santun siswa. Kalau itu nilainya di model yang menekankan pada sikap. Adakah model yang menekankan pada sikap? Karena yang mau dirubah ini etika dan sopan santunnya. Berarti itu kan sikapnya. Cari metode yang bisa merubah etika dan sopan santun itu. Saya berikan contoh misalnya, kalau dalam Islam itu ada metode pukul.
Kalau kurang etika dan sopan santunnya ya bisa mungkin dipukul atau apalah. Ya. Ya. Kalau Pak, saya berisi dulu Pak. Iya, silakan. Kalau berhubung masalah siswa yang etika dan sopan santun itu Pak, kayaknya kalau di sekolah mau dirubah secara apa lagi namanya, secara drastis itu sangat sulit kita laksanakan. Karena ini biasanya etika dan sopan santun itu terkait di apa lagi namanya jalur pendidikan utama yang pertama. Biasanya di rumah tangga paling banyak yang sangat mempengaruhi ini. Ya, biasanya lingkungan dan rumah tangga yang sangat berpengaruh kalau masalah etika dengan sopan santun. Karena ini banyak kejadian di siswa kita yang kita temui dalam keseharian bahwa kebanyakan siswa itu yang apalagi namanya sopan santunnya, etikanya itu berawal dari latar belakang keluarganya atau pergaulannya di luar sekolah. Itu yang sangat mempengaruhi etika. Kalau di sekolah Pak, saya sangat sedikit sekali efeknya itu untuk merubah. Kecuali kalau dengan cara kekerasan seperti yang disampaikan Pak Supriyadi tadi. Bisa kita lakukan, tapi harus kita bekerja ekstra. Karena ini biasanya terkait dengan kebiasaan. Ya, nah kebiasaan itu ya kalau hanya untuk mengurangi barangkali ya mungkin bisa. Tapi kalau yang sangat berpengaruh itu sangat menentukan ini etika dan sopan santunnya siswa itu paling banyak dipengaruhi oleh rumah latar belakang keluarga dan lingkungan di mana mereka bergaul. Itu yang menurut pengamatan saya dan beberapa siswa yang jadi kita melihat kondisi sehari-hari Pak. Saya kira demikian dari saya Pak. Makasih. Iya, terima kasih. Jadi mungkin dievaluasi itu yang nomor 4 ya, mungkin dicarikan yang lain. Ya, supaya nanti tidak membingungkan cari metode dan modelnya itu. Ya, cari caranya kah atau apa? Ya. Iya, oke sudah Pak Anu ya. Siapa lagi? Mana Ibu Anu tadi? Pak Misanul ya, masih Misanul ini. Ibu Winda kayaknya. Winda. Bisa ditampilkan Winda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, ini mungkin agak sedikit ramai karena memang saya lagi ada di workshop, harus mengikuti workshop. Izin saya share screen Bapak ya. Iya, silakan. Setelah ini Pak Andi Asran ya. Mohon maaf Bapak, saya masih mengerjakan yang kajian literatur. Tadi ada beberapa bagian yang memang sudah ada wawancaranya, tapi ada bagian juga yang belum ada wawancaranya. Belum saya coba tulis. yang lengkap, yang sudah ada analisis alternatif solusinya, sudah ada ya? Ini sudah ada semua Pak, dari kajian literatur saja. Untuk yang wawancara hanya analisis hanya permasalahan kedua dan analisis yang kolom keempat Bu. Oh, untuk yang kolom ini saya belum saya sempat kerjakan Bapak karena memang hari ini di sekolah cukup padat. Iya, diusahakan ya sudah bisa besok karena besok itu tinggal presentasi. Iya Bapak. Siap. Saya boleh menyampaikan yang eksplorasi alternatif solusi ya Bapak? Iya. Untuk yang pertama itu masalahnya adalah kurangnya minat membaca siswa. Nah, di sini eksplorasi alternatif solusinya pada kajian literatur yang nomor 1 adalah berdasarkan hasil penelitian Wahyuni tahun 2019.
Solusi untuk mengatasi rendahnya minat dan kemampuan membaca antara lain, 1. Membiasakan anak membaca sejak dini. Yang kedua, menyediakan buku atau bahan bacaan yang menarik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Yang keempat, memperbaiki kembali penampilan perpustakaan agar menarik. Yang kelima, mengembangkan model pembelajaran membaca yang menyenangkan, bervariasi, dan mendidik. Untuk yang kedua, yaitu berdasarkan hasil penelitian Ruslan tahun 2019, menunjukkan bahwa yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa karena siswa selalu malas, siswa menganggap membaca membosankan, dan banyak siswa yang kurang paham pentingnya membaca buku. Upaya yang dilakukan oleh guru adalah memberi pemahaman kepada siswa akan pentingnya membaca dan mengadakan event atau perlombaan yang membuat siswa gemar membaca. Kemudian pada permasalahan yang kedua yaitu tentang kemandirian belajar siswa yang rendah. Di sini kajian literaturnya yaitu yang pertama, berdasarkan analisis hasil penelitian Aulia dan kawan-kawan tahun 2019 mengungkapkan bahwa tingkat keefektifan pelaksanaan pembelajaran dengan model problem-based learning berbantuan Edmodo adalah 94,11%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Edmodo dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian Mayasari tahun 2016 menunjukkan bahwa penerapan blended learning berbantuan Quiver School dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa salah satu SMK di Surakarta. Di sini ada hasil wawancara saya dengan teman sejawat Bapak dengan Pak Andi Firman Faisal. Beliau salah satu guru produktif elektronika industri. Beliau menyarankan kepada saya yaitu salah satu solusi untuk melatih kemandirian belajar siswa yaitu dengan guru memberikan motivasi dan apresiasi ketika siswa mampu mengerjakan tugasnya sendiri dengan baik. Kemudian saya juga sempat mewawancarai secara tidak langsung atau menggunakan Google Form dengan pakar yaitu Ibu Ayu Hartini. Beliau adalah dosen salah satu universitas swasta di Nganjuk. Beliau memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Kemudian menyajikan materi secara menyenangkan. Kemudian memperhatikan kondisi siswa baik secara psikis maupun fisik. Membatasi diri untuk langsung membantu apabila siswa menemui kesulitan. Kemudian memberikan waktu karena tidak ada hasil yang instan. Memberikan apresiasi kepada siswa. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga yaitu guru kurang inovatif dalam menentukan model pembelajaran. Kajian literatur yang saya ambil yaitu mengutip dari jurnal Saleh tahun 2020 mengatakan bahwa prosedur pengembangan media pembelajaran meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi, uji coba lapangan kecil, revisi, uji coba lapangan besar, revisi, kemudian produksi massal. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian dari Khotimah tahun 2021, bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan YouTube sebagai alat penunjang media pembelajaran online. Untuk wawancara, saya mewawancarai teman sejawat yaitu Bapak Aris Diantoro. Beliau merupakan guru produktif RPL di SMK kami. Beliau memberikan solusi yaitu guru harusnya mencoba model pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswanya. Contoh, menggunakan model PJBL saat pembelajaran praktikum atau problem based learning untuk dijadikan diskusi. Kemudian permasalahan yang keempat itu adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Kajian yang saya ambil yaitu mengutip dari jurnal penelitian Bejeber GKK tahun 2018 menyimpulkan bahwa dibutuhkan suatu proses yang kontinu
dan konsisten untuk melatih dan membiasakan para siswa. Hal ini harus dimulai sejak awal kegiatan pembelajaran berlangsung hingga selesai, bahkan proses refleksi dan evaluasi. Guru harus dapat memfasilitasi siswa untuk menjadi pemikir dan pemecah masalah yang baik. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan hasil penelitian dari Kiswara tahun 2019. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengadakan sosialisasi dan kegiatan workshop terkait pembelajaran berbasis HOTS, menggunakan pembelajaran yang bervariasi model dan memotivasi siswa. Nah, untuk wawancaranya pada minggu sebelumnya, kami sempat mewawancarai Bapak Pengawas, yaitu Bapak Aryadi, SPD, MPD. Beliau memberikan solusi kepada kami bahwa guru sebaiknya memberikan topik diskusi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara kritis. Contohnya, dengan memberikan suatu permasalahan, di mana nantinya siswa diminta untuk mencari penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian mencari juga solusi dari akar permasalahan tersebut. Nah, guru membiasakan untuk mengajak siswanya berpikir secara perspektif mereka sendiri. Jadi melihat dari sudut pandangnya masing-masing. Seperti itu. Mohon koreksinya Bapak Supriyadi dan Bapak ya, dari atas dulu coba saya lihat. Syarifudin. Oh. Kurangnya minat membaca siswa. Ya. Memiliki motivasi. Kalau misalnya solusi yang di pikiran Mbak ini, apa kira-kira solusinya? Untuk kurangnya minat membaca, Bapak ya? Iya. Kalau menurut saya, untuk memunculkan minat membaca siswa itu, kalau dari saya sendiri, saya senang dengan buku yang punya banyak gambar, ada ilustrasinya Bapak. Jadi tidak cukup dengan kalimat, tapi juga bisa diberikan ilustrasi gambarnya. Jadi akan membuat minat siswa untuk membaca buku itu menjadi meningkat gitu. Ya. Jadi kan biasa kadang-kadang mungkin membaca banyak macam, bisa membaca lewat buku, bisa membaca lewat HP. Ya, mungkin harus dipikirkan itu model-model apa, misalnya pakai e-book atau anak-anak tertarik di situ, ya, supaya dia bisa membaca. Kemudian tadi salah satunya di e-booknya itu bisa menggunakan misalnya gambar-gambar yang banyak, banyak ilustrasi grafik atau apa, gambar itu. Makanya harus ditentukan nanti apa yang Anda lakukan sehingga minat pembaca siswa itu bisa meningkat. Nanti solusinya nanti di dalam pembelajaran itu. Ya, itu yang perlu dipikirkan dulu. Kalau di sini pengembangan model pembelajaran membaca yang menyenangkan, bervariasi, yang mendidik, itu yang bagaimana itu? Ya, itu yang perlu apakah ada model yang seperti itu, misalnya model pembelajaran membaca menyenangkan, bervariasi dan mendidik. Apalagi buat event, mengadakan event dan perlombaan. Kalau event dan perlombaan, apakah itu bisa diselesaikan di dalam pembelajaran? Ya, itu mungkin juga perlu dipikirkan. Tapi itu kan hanya studi literatur ya, literatur. Nanti dianalisa alternatif solusinya yang didapat di situ, apa-apa yang bisa dilakukan di dalam pembelajaran sehingga anak-anak minat bacanya meningkat. Kemudian juga itu yang perlu juga nanti, karena pasti bagaimana mengukurnya itu. Bagaimana bahwa misalnya siswa itu minat bacanya bagus, harus ada indikatornya. Karena nanti semuanya itu akan terukur sama misalnya penggunaan model. Itu bisa menyebabkan motivasi, bisa meningkatkan motivasi. Itu ada nanti instrumennya itu. Itu yang saya khawatirkan kalau misalnya tidak bisa buatkan instrumen bagaimana minat
siswa yang rendah, minat siswa yang tinggi. Apakah misalnya dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan atau jumlah ya, ya itu mungkin ya. Jadi harus dipikirkan itu, karena nanti penggunaan modelnya itu diharapkan meningkatkan minat baca siswa. Adakah alat ukurnya? Ya, oke itu ya. Ya. Kan nanti kan kayaknya disuruh nanti pilih dua masalah yang ini, masalah yang terpilih nanti akan diselesaikan atau bagaimana, atau apakah memang ini 4. Makanya dari sekarang itu harus dicari memang yang memungkinkan bisa diselesaikan di dalam pembelajaran, karena ujung-ujungnya ini pengembangan RPS. RPS itu dibuat untuk digunakan di kelas. Ya, kelas Pak. Ini bisa kelas online, bisa kelas offline, ya. Maksud saya di ruangan kelas bisa juga secara online. Ya, itu mungkin yang perlu dipikirkan ya. Iya, Pak. Oke, yang kedua coba lihat. Kemandirian belajar siswa rendah. Ini juga nanti pendirian bagaimana mengukur, sudah ada di kepala kita. Misalnya ada metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Kemudian bagaimana nanti mengukurnya itu kemandirian siswa, belajar siswa. Apakah misalnya ini kan belajar mandiri istilahnya ini. Mandiri yang belajar siswa, berarti dia belajar mandiri. Kalau misalnya apakah bisa diukur dengan pemberian tugas, dia mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian benar, itu kan bisa nanti ada instrumennya ya, ada instrumen yang digunakan. Kemudian tadi metodenya apa kira-kira? Tingkat KBP plusnya pembelajaran model problem based learning. Ini kan sudah ada ya, sudah jelas, sudah ada mengatasinya pakai problem based learning ya. Tapi nanti tinggal mengukurnya itu ya. Ini jelas. Kemudian penerapan blended learning ya. Blended learning ini kan bisa dia mengerjakan tugas di mana saja, mengumpulkan tugas di mana saja pada saat dia online ya, pada saat dia online. Ya, itu bisa ya, bisa. Kemudian hasil wawancara, saya kira tidak masalah ya. Oke, yang ketiga atau ada masukan pasar itu? Iya, saya yang pertama dulu, Pak. Ya. Saya lihat. Pertama, Pak ya. Iya. Oke. Yang saya mau kritisi di sini di bagian masalah, akar masalah barangkali. Oh iya. Ini di akar masalah kurangnya minat membaca siswa. Ya, siswa yang tidak memiliki motivasi. Saya kira begini, akar masalahnya ini siswa tidak tertarik pada jadi akar masalahnya itu siswa itu tidak punya tidak tertarik dengan membaca itu karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Iya. Jadi ini barangkali perlu diperjelas akar masalahnya terlalu panjang barangkali, diperbaiki ini, Winda. Siswa yang tidak memiliki motivasi yang kuat dalam membaca akan menurunkan minat dia. Artinya siswa kurang tertarik dengan materi barangkali atau apakah materi yang akan dibaca. Nah, itu penyebab masalahnya. Artinya biasanya orang itu membaca, misalnya kita mau membaca koran, biasanya kan yang pertama judulnya kita lihat, kalau judulnya menarik, baru tertarik untuk dibaca. Tapi kalau baru judul yang kita lihat tidak menarik, itu biasanya dilewati saja. Jadi itu barangkali salah satu akar masalah bahwa judul itu apalagi tema atau temanya yang perlu diperjelas di situ, diperbaiki. Iya. Bisa juga materinya kurang menarik. Iya, materi kurang menarik. Iya, ya, bisa juga itu, Pak. Ya, materi kurang menarik. Ya, sama dengan bacaan atau buku ajarnya kurang menarik. Perlu mungkin kasih menarik tadi lewat e-book, lewat apa. Ya, itu yang saya maksudkan. Ini kalau dengan siswa yang tidak memiliki, kayaknya bukan akar masalah itu. Iya. Ya, kayaknya bukan akar masalah. Tapi akar masalahnya itu kenapa tidak ada minatnya? Karena materi yang akan dibaca itu tidak menarik.
Itu barangkali yang perlu kita dikoreksi, barangkali perbaiki. Ya. Kemudian yang kemudian seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa setiap masalah yang kita tampilkan ini sesuai dengan informasi yang saya bahwa ada 4, ini kemungkinan ada 4 RPP yang dibuat berdasarkan masalah yang kita ambil, ya. Masalah yang kita ada 4 masalah berarti ada 4 RPP, dan setiap masalah ini akan diselesaikan di PBM. Ya, akan diselesaikan di BPM. Makanya yang perlu kita pikirkan sekarang, apakah masalah yang kita ambil ini bisa kita masukkan ke dalam PBM, bisa kita selesaikan di PBM. Misalnya kurangnya minat setelah kita melaksanakan pembelajaran, ya, apakah bisa terukur ini bahwa minat membaca siswa itu tinggi? Ya, tentu ada instrumennya, ya. Tentu ada instrumen yang membuktikan bahwa ternyata setelah model atau pendekatan atau metode pembelajaran yang saya gunakan dalam PBM bisa meningkatkan minat membaca siswa. Ya, terkait di RPP nantinya pada pembuatan rencana aksi. Itu yang kita pikirkan, Bu. Ya. Karena kalau kita tidak pikirkan dari sekarang akan berubah nanti, kita akan kewalahan nanti, kita akan kesulitan nanti di dalam menyusun RPP, terutama menjawab masalah yang kita ambil. Ya, jadi itu yang kita perlu. Makanya saya katakan memang ini sudah benar itu masalahnya ada di siswa, tetapi apakah ada model atau metode pembelajaran atau apakah perbaikan media yang kita lakukan sehingga minat membaca siswa itu bisa meningkat setelah kita melaksanakan pembelajaran. Setelah kita melaksanakan pembelajaran dalam permasalahan yang kita angkat ini, itu harus dapat diukur. Tentu ada instrumennya nanti bahwa ternyata membutuhkan dengan menggunakan metode atau media pembelajaran seperti ini, ternyata minat membaca siswa itu bisa meningkat setelah saya laksanakan seperti itu. Saya kira itu saran saya, Pak, dari permasalahan. Saya kira sama dengan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu kita selalu kita pikirkan ke depannya. Jangan sampai ini masalah pada saat kita menyusun perangkat pembelajaran atau rencana aksi nanti, itu akan kita kesulitan. Makanya dari sekarang kita perbaiki ini, mulai dari masalah, akar masalah dengan kajian literasi, ya, kajian literatur, kemudian hasil analisis alternatif solusi. Itu yang harus kita pikirkan dari sekarang, karena itu akan dimasukkan nanti di RPP atau perangkat pembelajaran nantinya. Ya, silakan, Bu. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Ya, sudah cukup mungkin, Winda, ya. Jadi bagaimana Pak Sarif, waktunya sudah ya? Belum? Ya, masih bisa lagi 1 orang, Pak. Saya izin stop share, Bapak, ya. Iya. Masih bisa 1 orang, lagi 1 orang. Iya. Ya. Siapa yang belum? Ya, silakan Pak Ahmad, barangkali belum. Pak Ahmad Sadiran. Silakan, Pak, dilihat dulu. Saya baru dulu. Silakan. Ya. Diperbesar sedikit, Pak Ahmad. Ya, oke, Pak. Baik, Pak. Ini ada masalah yang terpilih yang kemarin menurunnya kemampuan siswa dalam hal literasi pada pembacaan nilai resistor. Iya.
Adapun akar penyebab masalah, model pembelajaran konvensional ceramah yang digunakan guru tidak mendukung meningkatnya kemampuan literasi siswa pada pembacaan nilai resistor. Ada kajian literatur yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitian telah dilaksanakan di kawan-kawan bahwa peningkatan literasi matematika siswa yang memperoleh model pembelajaran problem-based learning lebih baik dari peningkatan kemampuan literasi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran dia secara problem-based learning. Analisis alternatif solusi yang kami pilih yaitu model pembelajaran berbasis learning karena kelebihan meningkatkan motivasi dan belajar siswa, mengembangkan minat siswa untuk cara terus-menerus belajar walaupun belajar formal pada berakhir, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, berorientasi pada pengembangan belajar mandiri dan mendapatkan berbagai belajar. Ada kekurangannya siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari guru, yang pertama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Ya. Ini satu saja dulu, Pak. Oke. Mungkin ada yang teman-teman yang berikan masukan dulu sebelum saya berikan masukan. Ada barangkali teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang mau memberikan masukan tentang hasil kerja dari Pak Ahmad ini. Silakan Bapak Ibu yang mau berikan masukan. Ada Bapak Ibu? Ya. Pak Maruf, ada Pak Maruf? Iya Pak, siap. Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Oke Pak, silakan. Atas kesempatannya Pak. Ya. Yang saya mau sampaikan bahwa di akar masalahnya Pak, di akar masalah yang berkaitan tentang masalah menurunnya kemampuan siswa dalam hal literasi pada pembacaan nilai resistor. Akar penyebab masalahnya adalah guru yang tidak mendukung meningkatnya kemampuan literasi ceramah konvensional, ya. Mungkin saya masih bingung dengan akar penyebab masalahnya Pak, karena yang di sini nih antara ceramah mungkin ketika kita mempraktikkan atau bagaimana maksudnya Pak yang di akar penyebab masalahnya? Iya. Saya mau hanya menanyakan ke Pak Ahmad. Ya. Ya, silakan Pak Ahmad. Gimana Pak? Baik, jadi masalah yang terpilih ini berdampak pada siswa tentang menurun kemampuan siswa dalam hal literasi. Kemudian yang menjadi penyebab ini karena model pembelajaran yang masih ceramah monoton yang dilakukan oleh guru, sehingga literasi atau pembacaan siswa pada nilai resistor itu kurang maksimal. Ya. Jadi dalam hal metode ceramahnya Pak, bagaimana maksudnya pas praktiknya atau bagaimana? Kan biasanya kalau kita mengajar itu antara ketika praktik ya sekitar ya sambil kita memperlihatkan barangnya yang khususnya tentang resistor sambil kita menjelaskan. Apakah maksudnya penjelasannya itu Pak yang menjadi
menurut Bapak sebagai metode ceramahnya, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, ini sebelum memperlihatkan apa namanya medianya, masih dalam hal apa namanya teoritis. Jadi model pembelajarannya masih teoritis. Jadi pada saat pembacaan literasi, pembacaan nilai resistor oleh guru itu berupa teoritis, hanya menampilkan warna yang belum menampilkan resistor yang tersebut. Dia hanya apa namanya memperlihatkan, bilang umpamanya kalau hitam itu nilai 0, satu seperti cuman teori, belum menampilkan apa namanya komponen fisiknya. ini sebenarnya masih dalam apa namanya masih umpamanya kalau KI KD-nya baru 1 KD begitu, masih ke tahap selanjutnya. Terima kasih Pak Sudira. Oke Pak. Ya. Jadi yang dimaksud ini menurut Pak Ahmad bahwa dalam hal penyajian materi belum masuk di prakteknya ini Pak, belum masuk di praktikum. Jadi kan biasa guru itu apalagi namanya, biasanya siswa itu lebih tertarik kalau diperlihatkan bendanya, baru dijelaskan bahwa ini tentang pembacaan kode warna misalnya pada resistor. Ya, ketimbang misalnya kita hanya berceramah membicarakan bahwa resistor itu warna hitam sekian, warna ini sekian, warna ini sekian. Tapi kalau diperlihatkan dengan bendanya, biasanya siswa lebih tertarik, lebih cepat memahami apa yang akan kita pelajari. Itu barangkali di situ. Jadi perlu barangkali diperjelas di sini di apa namanya akar penyebab masalah Pak Ahmad, bahwa apa lagi namanya metode penyajian materi yang apa yang tidak bagaimana ya penyajian materi yang dibarengi dengan apa istilahnya ini, artinya kita memperlihatkan bendanya, kemudian itu yang kita jelaskan. Ya itu barangkali kita coba formulasi bahasanya diperbaiki di situ Pak. Nah, kemudian ini di sini dari hasil analisis alternatif solusi bahwa ternyata ada 2 model pembelajaran yang diambil. Yang pertama adalah problem basic learning PBL, dengan yang kedua apa PJBL Pak ya? Iya, PJBL Pak ya. Ya. Ada ya PBL dengan PJBL ya. Nah, ternyata dari hasil analisis bahwa yang dipilih ini adalah PBL ya, problem basic learning. Nah, ini barangkali Pak dimasukkan di sini bahwa apa yang mendasari Pak bahwa ini PBL itu lebih dominan, maksudnya lebih bagus yang berdasarkan hasil analisisnya. Kenapa Bapak memilih PBL itu Pak? Ya, ya alasan memilih. Itu barangkali ditambahkan di situ Pak Mak. Jadi kan biasanya di kolom anu itu Pak, di kolom keempat ini biasanya harus ditampilkan kenapa kita memilih PBL, alasannya ini. Nah, karena alasannya ini, kemudian kelebihan dan kekurangannya itu dijelaskan di situ Pak. Ya, silakan dilengkapi saja di situ. Nah. Menurunnya ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau berikan masukan?
Tidak ada lagi, Pak? Bapak Ibu? Pak, saya mau tanya. Iya. Untuk eksplorasi alternatif solusi itu apa jurnalnya itu isinya itu solusi dari akar penyebab masalah? Iya, betul Pak. Oh gitu. Kemudian yang dituju itu pada saat saya lihat itu di solusinya itu harus isinya yang akan menuju ke analisis solusi. Maksudnya itu nanti analisis solusinya itu kan menuju ke alternatif solusi gitu maksudnya. Gitu Pak. Iya Pak. Jadi begini Pak, ini eksplorasi alternatif solusi itu kita mengumpulkan saja data literatur atau sumber wawancara. Kemudian dengan kajian literatur dan sumber hasil wawancara itu menjadi masukan buat kita untuk dianalisis dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu keputusan misalnya dari beberapa, misalnya di kajian kajian literatur itu beberapa misalnya model atau metode pembelajaran yang dimasukkan atau yang ditampilkan, kita harus memilih salah satunya, Pak. Ya, kita harus memilih berdasarkan sesuai dengan hasil analisis atau gabungan dari masukan-masukan dari hasil wawancara. Jadi kita kawinkan semua, kita gabungkan semua, kemudian kita menentukan satu solusi. Ya, itu disebut hasil analisis alternatif solusi. Jadi misalnya ini seperti yang diangkat Pak Ahmad, ada yang seperti yang pertama adalah PBL-nya di kajian literaturnya, PBL, kemudian ada PJBL, kemudian ada Ya. PBL Pak, yang kedua apa ini Pak? Pembelajaran dengan model PBL sama ya, sama yang pertama. Ya, persentase ya. Kemudian ada PJBL. Ternyata dari hasil termasuk dengan apa lagi namanya ini discovery learning, ternyata yang paling cocok untuk masalah yang diangkat ini adalah PBL, ya, PBL, pembelajaran berbasis masalah, ya, problem basic learning, itu yang paling cocok menurut Pak Ahmad. Nah, jadi analisis hasil alternatif solusi ini yang akan kita masukkan nanti di di perangkat nantinya Pak, pada rencana pembuatan aksi, ya, rencana pembuatan aksi itu akan kita masukkan di situ untuk menyelesaikan masalahnya ini siswa. Ya. Jadi tanggapan saya kalau akar penyebab masalahnya itu nggak sesuai dengan solusi, bisa dirubah gitu Pak. Iya, harus Pak, harus disesuaikan, Pak, harus menjawab ini masalah Pak. Oke. Iya. Jadi itu yang kita laksanakan di PBM nantinya Pak, ya. Kan harus ada instrumennya Pak untuk mengukur bahwa setelah kita melaksanakan PBM ternyata masalah siswa itu teratasi. Ya, itu yang jadi tolak ukurnya Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, ya, terima kasih banyak. Ya, saya kira Pak Ahmad cukup Pak. Nanti kita ini karena waktu yang membatasi kita, alhamdulillah pada sore hari ini kita sampai di penghujung untuk hari kedua ini di langkah keempat. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kemudian saya pamit untuk undur diri dari room ini Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarifudin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Syarifudin.